Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pagi ini kita berjumpa kembali. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang bisa menentukan apakah kita akan dibahagiakan atau kita justru tidak akan dibahagiakan masa depannya, bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah memberikan syarat untuk survive, untuk sukses. Allah menyampaikan la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib kita. Allah tidak akan pernah merubah kehidupan kita, pendapatan kita, kekayaan kita, prestasi kita, kecuali kita sendiri mau berusaha untuk berubah dari sebelumnya. Pemirsa, pagi ini kita akan bicara tentang kasih sayang dan berterima kasih. Pemirsa, di dalam Al-Quran ada namanya Ummul Quran. Kenapa disebut Ummul Quran? Ummul Quran itu Al-Fatihah. Kenapa disebut Ummul Quran? Karena inti daripada ajaran di dalam Al-Quran ada di Ummul Quran ini. Ayat pertama yang ada di dalam Ummul Quran di surat Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang pertama dengan menyebut nama Allah. Jadi setiap perbuatan kita harus diawali dengan menyebut nama Allah. Secara harfiah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Secara substansi, apapun yang kita kerjakan diniati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama membaca bismillah, yang kedua diniati apapun yang kita kerjakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kenapa Allah tidak menyampaikan Bismillahil Azim, Bismillahil A'la, Bismillahil Waffar dan sebagainya, tapi Bismillahirrahmanirrahim? Allah menampakkan diri kepada diri kita sebagai Maha Kasih dan Maha Sayang. Kenapa? Karena Islam dihadirkan untuk memberikan kebahagiaan, rasa kasih dan rasa sayang kepada siapapun, memberikan kebahagiaan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan kuutus engkau ke dunia Muhammad kecuali ajaran yang engkau bawa itu membawa kebahagiaan bagi siapapun, membawa kebahagiaan bagi binatang, membawa kebahagiaan bagi siapapun yang ada di dunia, bagi hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, tetangga kita, saudara kita, halayak, seluruh umat manusia. Pasti dengan adanya ajaran Islam maka akan bahagia. Berarti ajaran Islam dimulai dari kasih sayang. Dan kita sebagai umat Islam harus memiliki kasih sayang. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak dianggap sempurna imanmu, kata Rasulullah, sampai kamu menyayangi orang lain sama dengan menyayangi dirimu sendiri. Jadi ajaran Islam mengajarkan ajaran kasih sayang. Dari ajaran kasih sayang itulah maka timbul sebuah perbuatan yang menyenangkan, bukan perbuatan yang menyakitkan. Perbuatan yang konstruktif, bukan perbuatan yang destruktif. Oleh karena itu, bukan Islam namanya kalau suara kita menyakiti orang lain. Bukan beriman namanya kalau tangan kita mampu bisa menyakiti orang lain. Bukan pemimpin yang Islami namanya kalau menyakiti orang yang dipimpinnya. Pemirsa, yang pertama ajaran kasih sayang. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Kebaikan yang kita tabur itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Kalau kita mampu membuat orang lain bahagia, maka Allah akan membahagiakan kita. Kalau kita mampu membuat orang lain tersenyum, maka Allah akan membuat kita tersenyum. Kalau kita mampu menjadi penyebab orang lain sukses, maka Allah akan memberikan kesuksesan kepada kita.
Hukumnya causality, sebab akibat. Maka yang pertama yang harus menjadi pelajaran kita, jadilah orang yang menyayangi orang lain, sebab dengan seperti itu kita akan disayangi orang lain, dan terutama kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagiakan orang lain, maka kita akan dibuat bahagia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berterima kasih kepada Allah karena Allah sudah memberikan kasih sayang kepada kita. Kita dibuat sehat walaupun kita lupa malamnya minta supaya kita disehatkan oleh Allah. Allah memberikan kesehatan kepada putra-putri kita, ayah kita, ibu kita, saudara kita, walaupun kita lupa tadi malam minta agar saudara kita, anak kita, ibu kita disehatkan oleh Allah. Allah tiba-tiba memberikan secara cuma-cuma kasih sayang itu. Nafas kita pernah kita minta kepada Allah, lupa kita minta, karena nafas ini dianggap sebuah perbuatan rutinitas. Jantung kita berdetak dianggap rutinitas, padahal seandainya Allah menghentikan jantung kita bergerak, berdetak, maka kita meninggal dunia. Maka yang harus dilakukan adalah pandai berterima kasih. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang pandai berterima kasih, pandai bersyukur terhadap apapun nikmat yang telah diberikan oleh Allah, maka Allah berjanji nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelajarannya, kita harus berterima kasih kepada siapapun yang membuat kita bahagia. Kita harus melakukan perbuatan yang mengindikasikan terima kasih kepada orang yang berkontribusi terhadap kebahagiaan kita. Seorang anak tidak akan melawan kepada orang tua kalau pandai berterima kasih. Seorang suami tidak akan berlaku semena-mena kepada istri kalau pandai berterima kasih kepada istrinya yang sekian lama melayani dirinya. Seorang istri akan tunduk tawaduk kepada suami kalau pandai berterima kasih atas setiap apa yang diberikan oleh suaminya. Tetangga tidak akan menyakiti tetangga yang lain kalau pandai berterima kasih kepada apapun yang diberikan oleh tetangganya. Kita makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa hidup berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka setiap orang yang berada di dalam komunitas kita pasti berkontribusi terhadap kehebatan kita, kesuksesan kita. Maka kita harus berterima kasih. Seorang siswa yang pandai berterima kasih kepada gurunya tidak mungkin meninggalkan tugas. Seorang siswa yang pandai berterima kasih kepada gurunya tidak mungkin melakukan hal-hal yang membuat gurunya sakit hati. Seorang karyawan yang pandai berterima kasih kepada direkturnya, perusahaannya, maka dia akan melakukan perbuatan karya yang bagus demi perusahaannya. Karena itu berterima kasih. Seorang bawahan tidak akan melakukan sesuatu yang aneh-aneh yang membuat atasannya marah, karena dia pandai berterima kasih kepada atasannya yang memberikan kesempatan dia berbuat sesuatu. Begitu juga atasan. Dia tidak akan melakukan hal yang tidak adil, yang semena-mena, karena dia pandai berterima kasih kepada bawahannya. Sebab kalau tidak ada bawahannya, dia tidak akan bisa sukses. Bagaimana bisa sukses? Semua ide, kebijakan, policy yang dia ambil tidak akan terlaksana kalau bawahannya tidak mau mengikuti apa yang menjadi kebijakannya. Oleh karena itu, pandailah berterima kasih, maka kita akan bahagia, kita akan sukses. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan hal yang sedikit ini memberikan manfaat bagi kita bersama. Salam sukses, salam semangat, berterima kasih dan kasih sayang kepada siapapun, maka kita akan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.